5 negara yang tidak pernah dijajah di dunia. Sepanjang sejarah hidup manusia selalu ada sebuah keinginan untuk saling menguasai, begitupun sebuah negara. Selalu ada keinginan untuk mengeksploitasi secara besar-besaran oleh negara adik kuasa terhadap negara yang lebih lemah, baik dari sektor ekonomi, sosial, ataupun agama. Mari kita simak inilah 5 negara yang tidak pernah dijajah sepanjang sejarah hidup manusia. Denmark adalah salah satu negara Eropa yang tidak pernah dijajah, sehingga mereka tidak memiliki tanggal hari kemerdekaan. Sejatinya, mereka adalah negara Skandinavia yang cenderung menjajah negara lain. Denmark merupakan negara Nordik yang paling kecil dan paling selatan. Denmark terletak di sebelah barat daya Swedia, selatan dari Norwegia. Negara ini terletak di Skandinavia, Eropa Utara, sehingga termasuk Uni Eropa, namun tidak berada di semenanjung Skandinavia. Negara ini menganut monarki konstitusional dan sistem pemerintahan parlementer. Denmark memiliki satu pemerintahan pusat dan 98 munisipalitas sebagai pemerintah daerah. Denmark telah menjadi anggota Uni Eropa sejak 1973. Denmark merupakan salah satu negara yang menganut konsep ekonomi kapitalis pasar campuran sekaligus kesejahteraan sosial. Denmark adalah negara yang memiliki pendapatan tertinggi di dunia. Berdasarkan majalah Forbes, Denmark adalah negara yang memiliki iklim bisnis terbaik dari tahun 2006 sampai 2008. Survei mengatakan bahwa Denmark adalah tempat paling menyenangkan di dunia, dipandang dari standar kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Survei Global Peace Index tahun 2009 mengatakan bahwa Denmark menduduki posisi negara paling damai kedua di dunia setelah Selandia Baru. Pada tahun 2009, Denmark adalah salah satu dari negara yang paling tidak korup di dunia berdasarkan indeks persepsi korupsi. Posisi kedua setelah Selandia Baru. Jepang merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur yang tidak pernah dijajah. Asia Timur saat itu terdiri dari 3 wilayah besar, yaitu Qing, Korea, dan Jepang, di bawah kekuasaan Keshogunan. Di sini, kekuatan paling besar, paling kuat, dan paling kaya adalah Qing. Bangsa Barat yang jalan ke Asia Timur pasti akan mampir di Kekaisaran Qing untuk melakukan perdagangan. Bangsa Barat tahu, bangsa yang bersatu seperti bangsa di Asia Timur jauh lebih sulit untuk dilawan. Dalam sejarah, beberapa kali pernah terjadi pertempuran antara Ming dan Qing dengan beberapa perwakilan dari negara Eropa, dan hasilnya kehancuran di pihak Eropa. Saat itu Qing sedang kuat-kuatnya. Bahkan kekuatan kecil seperti Koxinga yang merupakan loyalis Ming yang kabur ke Taiwan karena kalah perang bisa membuat Belanda babak belur. Karena Qing pada saat itu sulit untuk dikolonisasi, maka di seberang lautan ada Jepang. Saat bangsa Barat ke sana, yang ditemukan bukan kekayaan namun berton-ton beras dan barang lain yang bukan komoditas penting untuk dijual di Eropa. Jepang merupakan salah satu negara yang menganut sistem monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai simbol negara dan pemersatu rakyat. Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri dan anggota terpilih parlemen. Sementara kedudukan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik. Jepang merupakan sebuah negara yang menganut ekonomi pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika. Sistem pendidikan barat diterapkan di Jepang. Hal itu mengantarkan Jepang menjadi sebuah negara dengan perekonomian terbesar nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Jepang, Jerman, dan Korea Selatan adalah 3 negara yang pernah mencatatkan dirinya sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah dunia. Thailand. Menurut sebuah buku History of Each Country Around the World karya Nam Hang Nguyen, kerajaan Thailand sebelumnya dikenal sebagai Siam sampai tahun 1939. Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak dijajah oleh bangsa Eropa. Di abad ke-19, kerajaan Siam sadar bahwa negaranya berada di posisi yang sulit karena berada di antara negara jajahan Prancis dan jajahan Inggris. Akhirnya negara Siam Rama V berhasil melakukan diplomasi dengan pihak Prancis dan Inggris. Raja Siam V berhasil mengadopsi teknologi dan kebiasaan bangsa Eropa untuk melindungi kekuasaan Thailand. Hal itu membuat Thailand terkenal sebagai pemerintahan yang sudah terbuka dengan negara-negara asing.
Negara ini berbentuk monarki konstitusional. Kerajaan Thailand berada di tengah-tengah semenanjung Indo-Cina. Ibu kota kerajaan Thailand adalah Bangkok yang terletak di bagian tengah. Di bagian utara, Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Malaysia. Kemudian di bagian timur berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Di bagian baratnya, Thailand berbatasan dengan wilayah selatan dari Myanmar. Thailand menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang turut membentuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Association of Southeast Asian Nations, pada tanggal 8 Agustus 1967. Nepal merupakan salah satu negara yang tidak pernah merasakan pahitnya penjajahan. Salah satu alasannya karena Nepal mendapat perlindungan dari kolonial Inggris. Negara ini resmi menjadi republik pada tahun 2008 setelah sebelumnya berbentuk kerajaan. Nepal merupakan sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Selatan, terletak di kawasan pegunungan Himalaya. Nepal berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara dan India di barat timur dan selatan. Hingga tahun 2006, Nepal merupakan satu-satunya kerajaan Hindu di dunia. Pada tahun 2006, Parlemen Nepal menyatakan Nepal diubah menjadi negara sekuler. Pada 28 Mei 2008, Nepal mengganti sistem pemerintahannya dari kerajaan yang sudah bertahan selama 250 tahun menjadi republik. Sehingga secara resmi nama kerajaan Nepal pun berubah menjadi Republik Nepal. Republik Nepal ini mengalami kemajuan yang membukanya terhadap liberalisasi ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup jika dibandingkan dengan masa lalu. Bhutan merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Selatan. Negara kecil ini juga menjadi salah satu negara di Asia yang tidak pernah merasakan pahitnya penjajahan. Salah satu penyebabnya karena daerah ini yang cukup terisolir, sehingga sulit untuk diserang. Bhutan dikenal juga akan rajanya yang sangat sederhana dan baik hati. Selain itu, negara ini juga mendapat predikat sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Bhutan merupakan sebuah negara kecil di Asia Selatan yang berbentuk kerajaan dan dikenal dengan negeri naga guntur. Wilayahnya terhimpit antara India dan Republik Rakyat Tiongkok. Nama lokal negara ini adalah Drukyul, yang artinya negara naga. Sepanjang dasawarsa terakhir, politik Bhutan terjadi dalam kerangka monarki absolut yang berkembang menjadi monarki konstitusional. Pada tahun 2008, Bhutan menciptakan sejarah dengan memperkenalkan demokrasi parlementer.